Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan bahas tentang resiko penggunaan akad musyarakah dan mudharabah bagi bank syariah. Nah, kedua akad ini di dalam portofolio perbankan syariah pertumbuhannya atau komposisinya jauh lebih kecil dibanding akad-akad murabahah maupun ijarah. Nah, ini dikarenakan bahwa resiko penggunaan akad musyarakah dan mudharabah ini cukup tinggi bagi bank syariah. Nah, sebagaimana kita sudah sampaikan di dalam video sebelumnya, bahwa prinsip produk investasi dan pembiayaan itu ada yang sifatnya natural certainty contract atau natural uncertainty contract. Kalau natural certainty contract itu contohnya murabahah, salam, istihna, dan ijarah. Ini basisnya adalah margin keuntungan. Di mana kontrak dengan margin keuntungan ini, ya, kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran objek pertukaran, barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan jelas. Nah, sedangkan kalau mudharabah dan musyarakah itu karena natural uncertainty contract, ini dasarnya adalah bagi hasil. Di mana ini adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Ya, video kemarin saya sudah bahas tentang cara menghitung nisbah, di mana basis pendapatan itu menjadikan sulit untuk diperkirakan. Nah, musyarakah dan mudharabah ini adalah produk pembiayaan natural uncertainty contract, ya, yaitu akad bisnis dengan dasar kerjasama dalam suatu proyek atau usaha antara bank dan nasabah, sehingga tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu, karena basisnya adalah bagi hasil. Nah, kalau kita lihat perbedaan mudharabah dan musyarakah, ya, kalau mudharabah itu bank ikut kerjasama dengan pembiayaan porsi modalnya 100%. Sementara nasabah 0%. Jadi nasabah yang sepenuhnya mengelola. Sedangkan kalau musyarakah itu porsi bank lebih kecil dari 100%, di mana ada keikutsertaan modal dari nasabah. Kalau di perbankan istilahnya adalah self financing-nya. Kemudian dari sisi manajemen, kalau akad mudharabah, bank tidak ikut serta di dalam bisnis. Sedangkan kalau musyarakah, bank bisa ikut serta di dalam pengelolaan bisnis. Namun mayoritas bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola bisnisnya. Nah, jika terjadi kerugian, ya, bisnis, ya, maka seluruh kerugian di dalam kontrak mudharabah adalah menjadi kerugian bank. Sepanjang kerugian ini bukan diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Ya. Tapi kalau nasabah curang, lalai atau menyalahi perjanjian, maka kerugian sepenuhnya menjadi beban nasabah. Sedangkan kalau di musyarakah, pengelolaan bisnis dilakukan kerugian dilakukan secara proporsional sesuai porsi modal. Misalnya nasabah 30, bank 70%, maka kerugian bank sebesar 70% dan nasabah 30%. Namun jika di dalam kerugian ini terjadi kecurangan atau lalai atau nasabah menyalahi perjanjian, maka
porsinya tetap bank dan nasabah secara proporsional. Kalau ini 100% jadi tuan nasabah, kalau lalai nasabah. Nah, apa sih bentuk musyarakah itu? Jadi musyarakah ini adalah suatu kerjasama usaha. Nah, di mana kerjasama usaha ini ada penyertaan dana atau modal sharing. Ya, biasanya bank itu lebih kecil dari 100% dan nasabah lebih besar dari 0%. Artinya bisa aja 70-30, 80-20 tergantung kesepakatan antara nasabah dan bank di dalam penyertaan modalnya. Kemudian bagi hasil sesuai rasio nisbah yang telah disepakati. Cara menghitung nisbah sudah ada di video sebelumnya. Kemudian jika terjadi kerugian, maka ditanggung secara proporsional jika bukan merupakan kelalaian pengelolaan usaha. Kemudian modal dikembalikan di akhir kerjasama. Nah, sedangkan mudharabah, di sini perbedaannya. Sharing dana bank itu 100%, nasabah 0. Bagi hasil sesuai rasio yang disepakati. Nah, ini juga bedanya. Kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan kelalaian pengelolaan usaha. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang apa sih manfaat bagi hasil atau kerjasama? Memang benar bahwa bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat. Nah, ini juga hal yang agak sulit juga terjadi. Karena nasabah itu transparansinya belum bisa dilakukan secara 100%. Jangankan untuk memberikan keuntungan lebih dari kepada bank sesuai nisbah, pajak aja masih banyak terjadi. Laporan keuangan ada 2 untuk pajak dan untuk bank misalnya. Nah, di sini untuk transparansi sulit, ya. Jadi seharusnya bank akan menikmati peningkatan bagi hasil jika keuntungan nasabah meningkat. Kemudian pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Nah, kemudian bank juga akan selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan. Makanya pembiayaan dengan akad kerjasama ini relatif kecil di dalam portofolio aset perbankan syariah dan lambat pertumbuhannya dibanding murabahah ataupun ijarah. Nah, ini jadi butuh transparansi. Jadi kerjasama usaha akad musyarakah dan mudharabah ini akan memberikan manfaat bagi bank jika nasabah itu transparan. Nah, ini yang sekarang disulit dilakukan transparansi, ya, masalah moral hazard. Nah, kemudian apa sih resikonya? Secara umum, resiko yang sering terjadi adalah set streaming. Artinya nasabah menggunakan dana itu bukan sesuai dengan tujuannya. Apalagi jika akadnya mudharabah. Karena pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh nasabah. Nah, nasabah di dalam pengelolaannya bisa jadi set streamingnya itu bukan pada saat penggunaan pembiayaan, tapi hasil pembiayaan yang di set streamingkan, diputar lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah kemungkinan nasabah melakukan penyembunyian keuntungan bila nasabahnya tidak jujur. Dan ini banyak terjadi bahwa keuntungan itu
dalam laporan pajak dikecil-kecilkan. Apalagi misalnya di dalam pembayaran kewajiban bank. Jadi makanya ini agak sulit juga ya dilakukan untuk memberikan manfaat bagi bank. Dan ini resiko masalah ketidakjujuran. Apalagi basis perhitungan objek bagi hasil adalah net profit atau keuntungan bersih. Itu juga sulit karena biaya-biaya nggak bisa dikontrol oleh bank. Jangankan net profit, dari gross profit saja, bank akan sulit untuk menentukan besarnya harga pokok penjualan yang wajar atau transparan. Ya, sehingga bisa jadi dibesar-besarkan HPP-nya supaya gross profit-nya kecil, sehingga realisasi bagi hasilnya juga kecil. Yang ketiga adalah tingkat collectibility-nya, ya, tingkat collectibility sangat sensitif atas realisasi pendapatan. Kalau di dalam transaksi bank konven maupun akad murabah, tunggakan 3 bulan, itu di atas 3 bulan baru masuk NPF. Tapi kalau dengan akad musyarakah ini, apabila realisasi bagi hasilnya itu di bawah 50%, maka dia langsung jatuh call 3. Bahkan kalau di bawah 50%, misalnya di bawah 30%, 20%, itu bisa jadi langsung call 4. Jadi tidak melalui call 2 maupun call 3. Bisa jadi itu. Inilah makanya tingkat kolektibilitasnya sangat sensitif ya atas realisasi pendapatan. Jadi antara proyeksi dengan realisasi, proyeksi itu dihitung pada saat awal. Nah, realisasi bagi hasilnya dilakukan setiap bulan pada saat berjalannya proyek. Kemudian yang keempat adalah kemampuan pegawai bank dalam pengawasan usaha nasabah masih sangat kurang mendukung. Apalagi yang terkait dengan mudharabah atau pembiayaan two-step loan, two-step financing, itu juga sulit untuk melakukan pengawasan usaha. Demikian juga musyarakah. Di dalam akad musyarakah, rata-rata bank syariah tidak campur tangan langsung terhadap bisnisnya nasabah atau proyek yang dikerjakan nasabah dan dibiayai bank. Jadi bank hanya mengawasi aja secara pasif atau sewaktu-waktu hanya on the spot aja. Tapi day to day-nya dilakukan oleh nasabah 100%. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan kurang transparan di dalam pengelolaan usaha atau tidak jujur nasabah. Nah, resiko-resiko ini mengakibatkan portofolio akad musyarakah dan mudharabah itu relatif lebih kecil dibanding akad murabahah maupun ijarah. Nah, ada satu resiko khusus yang besar lagi untuk akad kerjasama usaha atau musyarakah dan mudharabah ini adalah kerugian atas kegagalan proyek. Jadi jika objek usaha yang dibiayai atau dikerjasamakan antara nasabah dan bank mengalami kemacetan, di mana nasabah bisa membuktikan bahwa kemacetan tersebut bukan karena kesalahan nasabah, misalnya ada force majeure ataupun hal-hal yang bukan karena kesalahan nasabah, dan nasabah taat dan sesuai dengan perjanjian, maka bank akan menanggung porsi pembiayaan yang menjadi porsi bank. Dan nasabah tidak berkewajiban untuk membayar kepada bank. Karena namanya kerjasama. Jadi nasabah
hanya rugi sebesar porsinya saja, porsi nasabah. Jadi porsi bank, nasabah tidak berkewajiban untuk membayar. Jadi inilah yang harus hati-hati perbankan syariah di dalam menggunakan akad musyarakah maupun mudharabah. Jadi nasabah hanya menanggung sebesar porsi self finance-nya sendiri dan tidak ada kewajiban membayar ke bank atas proporsi pembiayaan bank. Ini kalau akad musyarakah. Nah, kalau akad mudharabah maka 100% menjadi tanggungan bank. Jadi misalnya ada suatu pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, proyeknya gagal. Dan kegagalan itu nasabah bisa membuktikan bahwa bukan karena kesalahan nasabah dan nasabah mengikuti di dalam perjanjian pembiayaan, maka kerugian kalau menggunakan akad mudharabah 100% menjadi tanggungan bank dan nasabah dibebaskan dari kewajiban. Demikian juga akad musyarakah. Jadi nasabah dibebaskan membayar kewajiban porsi bank. Jadi nasabah hanya menanggung porsinya sendiri. Inilah namanya akad kerjasama. Oleh karena itu, tingginya resiko atas kegagalan suatu proyek ini, maka akad musyarakah dan mudharabah ini portofolionya lebih kecil dibanding portofolio murabahah atau ijarah. Jadi kalau ada nasabah atau debitur atau nasabah ya yang mengetahui ini dan dia melakukan pembuktian bahwa kegagalan proyeknya bukan salah dia tidak punya kewajiban lagi membayar ke bank sebesar porsi bank ya. Jadi nasabah hanya menanggung sebuah porsinya dia saja. Kalau mudharabah bahkan 100% menjadi tanggungan bank. Ya, inilah kira-kira kerugian ya, resiko bagi hasil ya penggunaan akad mudharabah dan musyarakah. Ini yang paling besar resikonya. Oleh karena itu, penggunaan sistem bagi hasil harus melihat karakter nasabah harus sangat dipahami. Natur bisnisnya harus dikuasai oleh bank. Batasan one prestasi juga harus jelas dan detail. Perhitungannya harus konservatif dan harus captive market. Jadi filternya untuk menggunakan akad murabah dan musyarakah itu sangat ketat sekali oleh bank. Karena tadi kerugiannya bank bisa nggak dapat apa-apa. Bahkan pokoknya saja hilang. Nasabah tidak harus bayar. Kalau memang kemacetannya bukan karena kesalahan nasabah. Ya, jadi demikian. Jadi bank harus memfilter dan memperketat persyaratan untuk penggunaan akad musyarakah dan mudharabah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.